Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, selamat malam, Sukihoto, Namo Buddhaya. Dan senang sekali hari ini kita bisa ketemu kembali ya, sejak libur panjang. Sejak libur panjang. Jadi Bante mohon maaf atas ketidakhadiran selama mungkin hampir 2 minggu belakangan ini ya. Mudah-mudahan di atas tanggal 15 nanti ya sudah bisa bersama-sama kembali dengan Anda tiap hari, pagi dan malam. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, sekarang kita melihat bahwa di dalam perubahan ya, di dalam perubahan hidup yang terjadi dari masa normal, pandemi, kemudian sekarang kita new normal ya. Dimana di masa new normal semua sudah banyak yang senang untuk ngumpul. Ya, semua sudah senang untuk ngumpul, bahkan kemarin juga banyak sekali yang bilang, Bante kita mau datang ke Lokatina dan seterusnya. Ya, cuman dari kebijakan kita di sini kita belum bisa untuk terbuka untuk umum karena hari ini di India ada peningkatan kasus baru. Jadi tadi sore Bante Momo sudah pesan bahwa beberapa negara bagian di India, di daerah selatan, nah ini sudah ada kasus yang baru yang muncul dan mulai banyak. Ya, jadi sebagai umat Buddha, ya Buddha selalu mengajarkan kita bagaimana untuk melatih mengendalikan diri. Ya, oleh karena itulah sangat penting di sini kita mengendalikan diri. Kita berusaha walaupun sudah banyak tempat-tempat yang sudah dibuka, tetapi kita berusaha mengendalikan diri. Ya, karena selama hampir 2 tahun Bapak Ibu sudah luar biasa ya di dalam mengendalikan diri. Pengen ke mall, mallnya tutup nggak bisa. Nah, jadi pengendalian diri ini adalah hal yang penting. Dan bagaimana sampai berhasil tergantung daripada intensitas daripada latihan kita. Tadi pagi Bante sudah pesan kepada mereka yang mengambil atas sila bahwa pengendalian diri tidak terbentuk di dalam 1 hari. Ya, bukan berarti ketika Bapak Ibu sudah mengambil sila, hari itu pengendalian diri jadi. Bukan. Ya, belum. Tetapi pengendalian diri dimulai daripada latihan kita terus-menerus. Bante ingat waktu Bante hari pertama jadi Bante ya. Hari pertama jadi Bante, kemudian yang mulia Bante Wongsin selaku guru kami bilang bahwa para Bante ingat ya, bukan karena sudah menggunakan jubah ini ya, terus kalian langsung suci. Ya, bukan karena langsung pakai jubah ini kalian langsung suci, tetapi ini cuma awal. Ya, awal untuk apa? Awal untuk kita latihan. Ya, ini adalah awal dan kesempatan untuk kita latihan. Nah, jadi bagaimana pengendalian ini supaya terbentuk? Yaitu kita harus latihan. Sehingga kadang-kadang kalau Bapak Ibu lagi membaca sila, ya, aku bertekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan dan seterusnya. Jadi di sini ada 2 kata ya, bertekad dan melatih diri. Bertekad ini untuk apa? Berusaha untuk mencegah ya. Misalnya kita sudah bertekad, saya bertekad untuk melaksanakan sila. Berarti Anda sudah bertekad ya, beraritana untuk melaksanakan. Kemudian yang kedua, kita berlatih. Berlatih untuk apa? Untuk tidak melakukan pelanggarannya. Nah, jadi di sini 2, ada tekad dan ada
latihan. Ya, jadi kalau Anda sudah tahu bahwa saya sudah bertekad, maka diusahakan dengan lebih maksimal. Bante kalau gagal bagaimana? Berarti yang kedua, latihannya belum pol. Ya, tekadnya mah sudah Bante. Tetapi yang kedua, melatih diri untuk, ya ini yang kurang ya. Jadi nggak apa-apa, selama kita masih manusia yang belum mencapai kesucian, jadi sangat wajar ya latihan kita naik turun. Ya, latihan kita naik turun. Dari Bapak Ibu yang ketika biasanya ya Anda ikut kebaktian pagi malam sudah tahu pokoknya jam segini online ya kan. Nah, kemudian sekarang libur kan, kita libur hampir 2 minggu. Nah, coba sekarang perasaannya bagaimana? Beda nggak dengan yang dulu? Kalau dulu sebelum libur pokoknya on ya kan. Tapi sekarang setelah libur kayaknya malas deh. Ya, rasa malas sudah mulai muncul ya kan. Kenapa rasa malas mulai muncul? Karena latihan kita memang naik turun ya. Memang naik turun. Jadi ini yang menyebabkan kadang-kadang kita tidak sempurna di dalam pelatihan diri yang kita lakukan. Ya. Nah, oleh karena itulah kita perlu sikap yang konsisten. Ya, konsisten. Pokoknya sudah ada tekad, sudah perlu konsisten. Ya. Laksanakan, lakukan, dan terus lakukan. Kalau mungkin dalam bahasa sehari-hari adalah mempraktekkan ya. Anda rutin mempraktekannya. Kalau misalnya kita rutin mempraktekannya, maka Anda bisa untuk menjadi sempurna. Kita melihat juga bahwa Sang Buddha menjadi sempurna, menjadi sama Sang Buddha bukan dalam satu kehidupan, ya, tetapi di dalam kehidupan sebelum-sebelumnya beliau telah menjadi bodhisatta dan di setiap kehidupan melakukan satu kesempatan perbuatan baik yang besar di sepanjang hidupnya. Nah, sehingga setiap kehidupan inilah karma-karma baik itu dikumpulkan. Ya. Setiap hidupnya tekad-tekad yang baik ini dikumpulkan. Sehingga satu saat ketika beliau lahir di dunia kita dengan nama Siddhartha. Nah, di kesempatan inilah beliau karena sudah mengakumulasi begitu banyak kebajikan, begitu banyak pahala ya, pahala-pahala yang dibawanya, begitu banyak latihan, begitu banyak pengalaman, sehingga di dalam kelahiran yang di dunia kita ini, ya beliau mampu untuk tercerahkan. Sedangkan kita belum tercerahkan. Nah, jadi kita yang belum tercerahkan ini, kita jangan kecil hati ya. Aduh, susah untuk menjadi Buddha. Enggak ada yang susah, tetapi yang ada hanyalah konsisten di dalam latihan. Kalau sekali kita mundur, kita akan malas dan kita susah untuk maju kembali. Ya, kalau kita sudah kena virus malas, ya kan, sudah susah untuk Anda konsisten terus-menerus kembali. Nah, sehingga ini konsisten penting. Yang berikutnya yang penting Bante mau pesan adalah disiplin. Ya, ketika kita melakukan sesuatu, disiplin juga penting ya, termasuk di dalam agama. Ya, kita sudah tahu bahwa misalnya Anda mau masuk kantor jam 8, ya masuklah jam 8. Ya, jangan datang terlambat. Nah, sama ketika juga kita kebaktian. Kebaktian jam 7, kita mulai juga jam 7. Jangan juga terlambat. Nah, jadi ini yang kedua, disiplin yang harus kita latih. Yang ketiga adalah evaluasi ya, evaluasi kok latihan gua atau latihan saya selama ini nggak berkembang, ya kan? Pernah nggak Anda berpikir
Saya sudah berbuat baik terus-menerus, kok nggak berkembang? Tapi rata-rata nggak berpikir itu. Rata-rata berpikir, kok sudah berbuat baik banyak, Bante, nggak kaya-kaya. Ya, sudah berbuat apa? Sering berdana, tetapi nggak kebeli Ferrari. Nah ini, ya kan? Berarti ada yang salah. Nah, kita perlu yang ketiga adalah evaluasi. Kita ingat kembali, kita berbuat baik dengan cara yang bagaimana, ya kan? Kita berbuat baik dengan cara yang bagaimana? Apakah sudah betul kita melakukan perbuatan baik? Apakah perbuatan baik yang saya lakukan itu sudah betul, sudah tepat, dan seterusnya? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama, mengenai evaluasi daripada kebajikan. Dikasih contoh adalah dana. Ya, ketika dana, kalau Anda masih ingat ceramah Bante di Manado tanggal 26 ya. Kok Bante masih ingat? Bante ingat. Kalau Bapak Ibu ingat nggak tanggal 26 Oktober? Sudah lupa. Ya, jadi tanggal 26 Oktober kan Bante ada bahas mengenai dua dewa, ya kan? Dewa Ankura dan Dewa Indaka. Ya, Dewa Ankura selama 10.000 tahun dia melakukan dana terus. Tetapi dia betul lahir di alam dewa. Nah, Dewa Indaka dia hanya berdana satu kali di dalam hidupnya ya. Ketika ada seorang Bante lewat, dia berdana dengan sungguh-sungguh hanya 1 sendok nasi. Tetapi di dalam kelahiran berikutnya, ketika mereka menjadi dewa, mereka sama-sama di alam dewa yang sama. Cuman, ya, yang berdana hanya 1 sendok nasi, beliau memiliki 10 keistimewaan lainnya. Ya, misalnya, seluruh badan selalu berbau yang wangi. Ya, kemudian cahayanya juga lebih terang daripada dewa-dewa yang lainnya. Dan seterusnya, itu ada 10 item yang Dewa Indaka miliki. Padahal Dewa Indaka hanya berdana 1 sendok nasi. Nah, sedangkan yang satu berdana begitu banyak, setiap hari berdana selama 10.000 tahun. Ya, berdana makanan yang begitu banyak, tetapi kenapa pahalanya berbeda? Nah, pahalanya berbeda karena Bapak Ibu, waktu Dewa Ankura lahir, ya, di sana dia lahir di dalam Sunyakalpa, di mana tidak ada Buddha, tidak ada juga Dhamma, dan tidak ada juga Sangha. Sehingga di dalam Sunyakalpa, makhluk manusia yang lahir di zaman ini semuanya memiliki moralitas yang rendah. Ya, moralitas yang rendah. Mereka barbar, suka membunuh, suka mencuri, suka melakukan pelanggaran sila, dan pada akhirnya mereka hidup di dalam kesusahan. Walaupun kita membantu orang-orang yang seperti itu, apakah dapat karma baik? Dapat, tetapi sangat kecil. Ya, ini yang kita lihat daripada sisi kehidupan. Nah, kemudian Dewa Indaka sebelumnya dia lahir dalam keluarga yang miskin, tetapi punya tekad berdana kepada seorang pertapa, apalagi pertapa tersebut telah mencapai kesucian. Ya, akibat pahala ini dia lahir di alam dewa. Nah, bedanya di mana? Dewa Indaka lahir di zaman di mana Buddha masih ada, di mana Dhamma masih ada, di mana Sangha masih ada, sehingga dia memiliki kesempatan untuk berdana kepada Arya Sangha. Atas dana inilah dia terlahir di alam dewa dan memiliki 10 keistimewaan lainnya. Ya, jadi kita melihat dari sini adalah evaluasi. Ya,
kita melihat evaluasi ini Bapak Ibu, ini penting ya. Mungkin Anda, Bante saya sudah melaksanakan sila, kok saya misalnya masih marah-marah. Bante saya sudah meditasi, kok saya tambah sombong. Bante saya sudah belajar sutta, abhidhamma dan seterusnya, kok saya lebih suka mengkritik orang. Nah, berarti di sini ada sesuatu yang salah yang harus kita evaluasi, ya. Jadi di sini yang salah adalah yang diri kita sendiri. Ajarannya nggak salah, caranya nggak salah. Cuman diri kita sendiri memiliki pandangan yang salah, sehingga latihannya juga salah. Nah, oleh karena itu, untuk agar latihan kita menjadi lebih baik, Anda perlu mentoring. Ya, mentoring ini kita sebut adalah guru. Nah, kita perlu guru yang baik yang bisa menolong diri kita. Ya, jadi mungkin renungan buat malam hari ini sangat singkat ya, di mana Bante memberikan Anda semangat supaya sebagai umat Buddha harus semangat dalam mempraktekkan Dhamma. Ya, bukan hanya semangat untuk berbuat baik, karena umat Buddha kebanyakan selalu berpikir, Bante saya mau berdana aja, yang lain gak mau pusing. Ya, Bante pokoknya saya mau berdana aja, yang lain gak mau pusing. Ya, berdana, syukur ya, Anda bisa mampu berbuat baik, kita bersyukur. Tetapi Anda bisa melakukan sila dan samadhi, kita bangga. Ya, karena ternyata umat saya bisa atas sila, hebat. Umat Buddha rajin meditasi, hebat. Nah, itu kita bangga. Kalau Anda berbuat baik, kita paling anumodana. Terima kasih sudah berbuat baik. Ya, sudah berdana, terima kasih. Tetapi kalau Bapak Ibu melaksanakan sila dan samadhi yang lebih tinggi, maka kami lebih bangga karena punya penerus ajaran Buddha. Tanpa Anda praktek, ajaran Buddha akan berhenti. Ya, ajaran Buddha akan berhenti kalau kita tidak praktek. Betul nggak Bapak Ibu? Ya kan? Bante misalnya capek-capek kasih tahu, terus nggak ada yang bikin. Besok-besok kasih tahu lagi nggak? Nggak usah kasih tahu lagi lah. Kasih tahu juga nggak ada yang bikin. Akhirnya karena tidak ada yang praktek, tidak ada yang mengajar, lama-lama misalnya di daerah sini hilang, di daerah sini hilang, lama-lama semuanya hilang. Ya, oleh karena itu kita masing-masing individu berusaha, para biku berusaha, umat juga berusaha sehingga menjadi seperti kaki ya, ada kaki kanan, kaki kiri. Jadi Dhamma ini maju untuk membawa keselamatan, kebahagiaan, dan terbebas dari penderitaan untuk diri kita dan juga makhluk lain. Ya, mungkin ini pengantar dari Bante. Kalau Bapak Ibu yang ada yang ingin bertanya, ya Bante persilahkan. Kalau ada yang mau bertanya ya. Terima kasih. Mungkin hanya melalui Facebook atau YouTube Cetya Panyasika. Kalau ada yang mau bertanya boleh silakan. Silakan ketik di kolom komentar. Ini dari Pak Lim sudah ada. Tentang hal meditasi ya, indera bunyi supaya tidak melekat dengan bunyi bagai jenis serangga dari halaman dekat pedalaman kampung ya, terutama pukul 7 malam, 4 pagi. Nah, kalau kita ikut meditasi 1,5 jam, rasa bosan atau bunyi musik irama serangga, maka kita hanya sadar bunyi serangga macam jenis, hanya ke nafas ya, masuk keluar hidung. Namo Buddhaya. Nah, jadi ketika kita sedang melakukan meditasi ya, Bapak Ibu sedang melakukan meditasi,
Ya, misalnya contoh tadi objeknya adalah nafas ya. Ketika objek kita nafas, kita sadar, oh ini nafas masuk, nafas keluar. Tetapi kadang-kadang di luar kita ya, misalnya ada bunyi jam, bunyi jangkrik ya, bunyi mobil yang pakai musik yang seperti di Manado kan musiknya kenceng. Kemudian mungkin bunyi-bunyi yang lain, bunyi HP dan seterusnya. Ya, kalau di sini bunyi air purifier. Nah, jadi bagaimana Bante? Nah, saat kita bermeditasi, khususnya samatha ya. Samatha ini kita berusaha untuk fokus sama satu objek. Caranya bagaimana? Misalnya, di depan Bapak Ibu ini Anda lihat kan bunga nih. Bunga, ya kan? Bunga yang sangat banyak warnanya. Ada pink, kuning, hijau, putih, dan seterusnya yang Anda lihat di depan Bante ini ya. Nah, kemudian di dalam meditasi samatha, kita hanya mengamati satu objek. Berarti kita hanya fokus sama satu objek. Misalnya, dengan bunga yang begitu banyak ini, Bapak Ibu hanya fokus sama yang ini. Yang ini kelihatan ya. Yang ini adalah yang warna hijau, yang ini ya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu fokus sama yang ini, misalnya yang hijau ini, nah, yang lain biarin, ya kan? Kita nggak perlu buang bunga yang lain. Tetapi kita tetap tahu bunga yang lain ini ada, tetapi pikiran kita fokus sama ini, yang hijau. Nah, ini adalah meditasi samatha. Jadi sama Pak Lim, ya, ketika Anda sedang meditasi, suara jam, ya, mungkin digigit nyamuk, mungkin wangi makanan, dan seterusnya ini muncul, kita kembalikan kepada objek, yaitu nafas kita, ya. Kembalikan kepada objek, yaitu nafas kita. Ketika pikiran kita, sensasi badan jasmani kita lebih dominan kembali ke musik misalnya, ya, misalnya lagi Anda meditasi, kemudian ada lagu Niwen Wo Ai, kemudian Anda keikut, ya, Anda sadari cepat-cepat, oh, saya lagi meditasi kok nyanyi, balik lagi kepada objek, nafas. Nah, jadi dengan cara ini kita kembali melatih ya. Melatih untuk apa? Fokus sama satu objek. Jadi nggak masalah ya, nggak masalah. Pikiran kadang-kadang lari, kita bisa kembalikan lagi kepada objek. Ya, terima kasih Pak Lim.